udah ada MacBook, udah ada iPhone. Kira-kira masih butuh nggak ya pakai iPad? Hai friends, welcome to my channel. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe. Thank you. Di video kali ini aku akan mereview ya iPad berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi iPad ini menurut aku sih teman terbaik selama work from home. Tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu penggunaan iPad selama WFH. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Jadi untuk yang pertama, iPad ini aku gunakan untuk mengajar online. Jadi untuk mengajar online, itu aku butuh dua device ya. Yang satunya laptop, yaitu MacBook, dan kedua ini iPad, bisa juga iPhone. Biasanya iPhone itu aku gunakan kalau misalkan mau invite murid ya, ke online meeting. Nah itu kalau misalkan kita invite, di iPhone itu lebih cepat dibandingkan dengan di MacBook. Biasanya aku juga bisa ganti ke iPad, karena sama-sama iOS. Sama juga untuk invite murid ke meeting. Tapi kalau misalkan pakai iPad, itu spesialnya adalah kita bisa pakai Apple Pencil ya. Nah, jadi ini Apple Pencil. Jadi kalau misalkan iPad digabung sama Apple Pencil, itu kita bisa menjelaskan sambil menggambar seperti di papan tulis ya, layaknya itu di sekolah. Jadi aku juga akan tunjukkan ya kira-kira notesku saat aku mengajar secara online. Ya, jadi ini adalah gambaran notesnya, jadi cukup banyak ya. Coba kita lihat di bagian yang sini. Waktu itu aku ada mengajar benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kalian lihat di sini ya, khususnya untuk ngajar math, itu menurut aku itu sangat bagus ya kalau misalnya kita pakai iPad dan juga Apple Pencil. Nah, waktu itu aku juga ada mengajar tentang lingkaran ya. Di sini aku juga bisa gambar ilustrasi, memberikan contoh soal, dan juga warna-warna yang berbeda ya. Selanjutnya, masih dalam lingkungan sekolah, selain mengajar online itu, aku juga pakai untuk mencatat materi-materi seminar. Ini adalah materi seminar yang waktu itu aku catat. Untuk materi di layar, itu aku bisa langsung screenshot. Lalu aku langsung masukkan ke sini. Jadi kita tidak perlu khawatir ketinggalan materi dalam seminar online, karena kamu bisa langsung screenshot. Oke, jadi itu untuk mengajar online. Ini sangat recommended untuk mengajar online. Mungkin alternatifnya adalah kalau kamu tidak punya iPad, kamu bisa pakai pen tablet. Oke, ini di section yang pertama, kita ke section yang kedua. Di bagian yang kedua ini, biasanya aku menggunakan iPad itu untuk membuat video pembelajaran. Seperti yang kita tahu sebelumnya ya, di sini kita bisa mencatat atau menjelaskan pembelajaran. Di iPad itu juga ada fitur screen recording. Jadi bisa bayangin ya, kalian bisa sambil menjelaskan kemudian sambil direkam. Nah, untungnya di iPad ini dia sudah ada aplikasi edit bawaan ya, yaitu iMovie. Jadi overall menurut aku untuk membuat video pembelajaran di iPad itu sangat-sangat praktis. Kita tidak butuh aplikasi tambahan. Untuk mencatatnya kita hanya butuh notes. Oke, jadi ini section yang kedua, kita langsung ke section yang ketiga. Oke, di bagian yang ketiga ini, aku menggunakan iPad itu biasanya untuk brainstorming ide konten atau melakukan personal rebranding exercise. Nah, apa itu? Coba kita lihat langsung aja ya. Jadi ini adalah brainstorming ide konten sekaligus melakukan exercise personal rebranding. Dan menurut aku ini sangat bermanfaat bagi kalian para content creator, baik itu di YouTube juga Instagram. Di sini adalah bagian what, di bagian yang kuning. Jadi ini adalah apa yang aku lakukan di YouTube. Kemudian di bagian warna biru, ini adalah tujuan aku membuat YouTube video itu apa. Dari tujuan ini, kita bisa memikirkan hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah brainstorming, itu aku mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ide bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi asik ya kalau misalkan kalian tuh punya ide dan kalian tuh butuh coret-coret, kalian tidak perlu ambil buku tulis misalkan seperti ini, kalian tinggal ambil iPad. Kekurangannya juga kalau misalkan di buku tulis ini mungkin kalau aku kan hanya ada pulpen ya, jadi dia hanya warna hitam. Sedangkan di sini kita bisa lihat ya, ada warna putih, warna kuning, warna hijau, dan juga biru. Oke, jadi ini untuk yang ketiga, brainstorming ide konten. Kita langsung ke section yang keempat.
Di bagian yang keempat ini, aku menggunakan iPad untuk mengedit video menggunakan LumaFusion. Dulu awal-awal waktu aku masih belum punya MacBook M1, aku dan juga istriku juga punya YouTube ya. Kalau kalian mau subscribe, silahkan klik di kolom deskripsi. Kami itu menggunakan aplikasi LumaFusion di iPad untuk mengedit semua video kami. Kalian bayangin ya, bisa ngedit video YouTube itu di iPad, dan itu lebih dari cukup dengan harga software hanya sekitar 300 ribuan. Kalau dibandingkan sama Adobe itu 3 jutaan 1 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian aplikasi Final Cut Pro ya, ini yang terkenal banget di operating system Apple, itu harganya hampir 5 juta. Dibandingkan dengan LumaFusion hanya 300 ribu dan kita bisa ngeditnya itu di iPad. Salah satu keuntungan ngedit di iPad itu kamu bisa ngeditnya itu sambil rebahan. Kalau misalkan di laptop, sejauh ini aku belum nemu caranya gimana caranya untuk ngedit video itu sambil rebahan. Tapi kalau di iPad, kami tuh selalu ngedit itu sambil rebahan. Jadi enak banget ya. Rebahan tapi produktif. Oke, itu section yang keempat, kita ke section yang kelima. Oke, kita ke section yang kelima. Jadi, iPad ini tidak hanya aku gunakan untuk kegiatan-kegiatan kerja atau produktivitas, tapi aku pakai juga untuk entertainment. Jadi, kalau misalnya kerja atau belajar terus, itu nanti bisa pusing ya. Kita juga butuh hiburan. Biasanya hiburan yang aku tonton itu biasanya YouTube, sudah pasti ya. Kemudian itu ada Netflix dan juga Disney Plus. Nah, sebenarnya kalian tuh bisa untuk nonton YouTube, Disney Plus, atau Netflix itu di iPhone. Tetapi, menurut aku itu layarnya itu cukup kecil. Kalau misalkan kita bandingkan dengan nonton di iPad, itu layarnya itu jauh lebih besar, dan itu menurut aku enough. Kalau misalkan kelemahannya nonton di laptop, itu kita harus duduk. Kalaupun kita itu sambil rebahan, harus ada meja kecil khusus ya, supaya dia itu tidak langsung menyentuh ke kasur. Setahu aku, kalau laptop itu tidak boleh dia langsung sentuh kasur, supaya dia itu tidak cepat panas. Itu setahu aku sih. Jadi biasanya kalau selama ini aku tuh nonton nggak pernah tuh sambil rebahan itu bawa laptop, itu jarang sekali. Aku ada iPad, jadi itu lebih enak, lebih ringan juga. Jadi punya aku ini iPad 8 ya sebenarnya. Kalau misalkan kalian ada iPad mini, itu sebenarnya lebih cocok lagi untuk consumption device. Kalau iPad ini lebih di tengah-tengah ya, consumption dan juga untuk kerja. Kalau iPad ini setahu aku dia layarnya 10,2 inci. Kalau misalkan iPad mini itu 7,9 inci. Kalau yang lebih besar dari ini lagi itu iPad Air sekitar 10,9 inci dan iPad Pro 11 dan 12,9 inci. Jadi menurut aku ini di tengah ya untuk ukuran layarnya. Oke, jadi itulah 5 penggunaan iPad selama WFH ini. Ada untuk kerja dan juga ada untuk entertainment. Oke, di bagian kesimpulan ini, aku akan memberikan rekomendasiku. Apakah kalian oke untuk memiliki ini atau enggak? Jadi menurut aku sih, ini recommended. Kalau misalkan kalian ada budget lebih, itu recommended banget. Karena MacBook dan juga iPhone, menurut aku itu ada fitur-fitur yang kurang. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ini bisa mengajar lebih maksimal, pengganti buku, bisa lebih produktif membuat video, tampilan entertainment layar itu lebih luas. Dan juga kalau misalkan kalau kita mencatat, itu terlihat lebih profesional. Kalau misalkan kalian pakai iPhone itu mencatat, nanti dikira orang lagi main WhatsApp atau Instagram. Tapi kalau kita catat pakai iPad, itu terlihat lebih profesional. Oke, kalau misalkan kamu suka sama konten ini, silahkan like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye!